Halo, kembali lagi kepada saya Sixten Candiagota Soit dengan NPM 208320221. Saya dari kelas manajemen A3 semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau menjelaskan tugas kita minggu lalu, yaitu tentang menyusun tabulasi frekuensi, menggambarkannya dalam bentuk kurva sebanyak 3, dan menghitung ukuran nilai sentral dari tabulasi frekuensi yang telah kita dapatkan ini. Oke, langsung saja kita akan membahas soal tersebut. Di sini saya telah mengurutkannya dari data atau variabel terkecil hingga yang terbesar, yaitu ini terbanyak terdapat 60 data atau variabel. Yang pertama kita cari adalah nilai dari range atau range. Rumus untuk mencari range tersebut adalah R per X max per dikurang X min, atau X max atau data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Range sama dengan 46 dikurang 16, jadi didapatkanlah jumlah sebanyak 30. Yang kedua, kita akan mencari banyak kelas atau K. Untuk rumus mencari banyak kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,332 log N atau banyak data. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,332 log 60. Jadi didapatkanlah hasil dari penjumlahan dan pengalihan tersebut, yaitu 6,92, atau dapat dibulatkan menjadi 7. Di sini kita telah mendapatkan banyak kelas yaitu sebanyak 7. Yang ketiga, kita akan mencari panjang kelas atau CI. Untuk rumus mencari panjang kelas yaitu CI sama dengan range per banyak kelas, atau langsung kita dapatkan ke dalam bentuk angkanya, yaitu 30 per 7. Setelah dibagikan, yaitu kita mendapatkan panjang kelas sebanyak 4,2 atau dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya kita akan mencari membentuknya dalam tabulasi frekuensi. Banyak kelasnya ada 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk range atau panjang antar kelas yaitu 4, 16, 17, 18, 19. Itu terdapat 4 untuk satu kelas, dan sampai seterusnya. Dan untuk kelas ke-7 ini terdapat ada perbedaan karena jumlahnya ada 60 dan kelasnya ada 7. Ya, ini tidak mencukupi. Jadi 46 ini adalah X max yang sebelumnya. Untuk frekuensinya, setelah kita data dari ini semua, didapatkan untuk data kelas 1 atau frekuensi kelas 1 sebanyak 3. Frekuensi kelas 2 sebanyak 12. Frekuensi kelas 3 terdapat 15. Frekuensi untuk kelas keempat sebanyak 6. Frekuensi untuk kelas kelima sebanyak 4. Frekuensi untuk kelas ke-6 sama dengan 7. Untuk frekuensi kelas ke-7 sebanyak 13. Setelah kita mendapatkannya, untuk mengetahuinya ini atau benar, itu terdapat jumlah 60. Dan untuk mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah ini cukuplah mudah, yaitu kita hanya menjumlahkan batas tepi bawah kelas ditambah batas tepi atas kelas per 2 atau dibagi 2.
Sebagai contoh yaitu saya akan ngambil dari kelas 1, 16 ditambah 19, jumlahnya yaitu 35. Dibagi 2 sama dengan 17,5. Dan untuk kelas kedua, 20 ditambah 23 sama dengan 43, dibagi 2 sama dengan 21,5. Dan untuk kelas ketiga, 24 ditambah 27, jumlahnya yaitu 51, dibagi 2, 25,5. Dan untuk kelas keempat, 28 ditambah 31, didapatkan hasil 59, dibagi 2, yaitu 29,5. Dan untuk kelas kelima, 32 ditambah 35 sama dengan 67, dibagi 2 sama dengan 33,5. Untuk kelas ke-6, 36 tambah 39 sama dengan 35,5. Dan untuk kelas ke-7 atau yang terakhir, 40 ditambah 46 sebanyak 86, dibagi 2 sama dengan 43. Dan itu adalah untuk yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita akan mencari yaitu kurvanya atau yang terdapat ada 3, yaitu histogram, poligon, dan grafik ogive. Yang pertama kita akan mencari kurva histogram. Di dalam kurva histogram di sini ada banyaknya frekuensi, yaitu frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak terdapat 15. Dan saya melebihkannya 2 supaya ada kelonggaran. Dan untuk jumlah 15,5 ini saya dapatkan dari batas tepi bawah kelas dikurang 0,5. Dan untuk 19,5 saya dapatkan dari batas tepi bawah kelas 2 dikurang 0,5. Dan ini untuk kelas 3, batas tepi kelas 3 dikurang 0,2, 0,5. Dan untuk 27,5 saya dapatkan batas tepi bawah kelas 4 dikurang 0,5. Ini batas tepi bawah kelas 1 dikurang 0,5. Kelas 2 dikurang 0,5, dapatnya 19,5. Batas tepi bawah kelas 3 23,5, dan seterusnya. Dan untuk kelas 7 yaitu batas tepi atas kelas atas ditambah 0,5. Dan untuk mencari titik kurvanya yaitu untuk kelas 1 jumlah frekuensinya sebanyak 3. Jadi kita membuatnya pada titik atau frekuensi yang ketiga. Dan untuk kelas 2 terdapat 11 data. Ya, jadi kita membuatnya di dalam titik yang ke-11. Dan untuk kelas yang ketiga ini terdapat 15 data. Kelas keempat ada 6 data. Dan untuk kelas kelima ada 4 data. Dan untuk kelas ke-6 terdapat 7 data. Dan untuk kelas ke-7 terdapat 14 data. Selanjutnya kita akan mencari kurva poligon. Ini tidak lain dari mencari kurva histogram. Yang membedakannya hanyalah untuk titiknya atau jumlah titik tengahnya. Titik tengah seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu
untuk titik tengah kelas 1 adalah 17,5. Titik tengah kelas 2 21,5. Titik tengah kelas 3 25,5 dan seterusnya. Dan kita hanya memerlukan mencari tarik garisnya dari 0 sampai ke frekuensi ketiga. Untuk kelas 2 yaitu frekuensi ke-11 atau di kelas 2. Untuk kelas ketiga yaitu frekuensinya di 15. Di kelas 4 frekuensinya ada di 6. Untuk kelas kelima terdapat frekuensi ke nomor 4. Frekuensi kelas ke-6 ada di frekuensi kelas 7. Oke. Kita akan melanjutkannya. Untuk kurva yang ketiga yaitu grafik Ogive. Untuk mencari grafik Ogive ini kita hanya menjumlahkan setiap frekuensi setiap kelas. Jadi ini didabalkan seperti kelas pertama ada 3. Untuk kelas kedua ada 11. Jadi kelas 1 ditambah kelas 2 menjadi dapatkanlah 14. Dan seterusnya seperti kelas 1 3 frekuensi atau 3 data. Untuk kelas kedua ada 11 frekuensi. Untuk kelas kedua ada 11 frekuensi. Jadi 3 ditambah 11 sama dengan 14. Jadi untuk titik koordinatnya kelas kedua ada di 14. Untuk frekuensi kelas 3 ada sebanyak 15. Jadi 14 tambah 15 sama dengan 29. Untuk frekuensi kelas 4 ada sebanyak 6. 29 ditambah 6 sama dengan 35. Untuk frekuensi atau banyak data kelas 5 ada sebanyak 4. 35 ditambah 4 sama dengan 39. Dan didapatkanlah titik sebagai berikut. Untuk kelas ke-6 ada sebanyak 7 frekuensi. Jadi 39 ditambah 7 sama dengan 46. Itu adalah untuk titik kelas ke-6. Untuk titik kelas ke-7 yaitu frekuensi kelas ke-7 sama dengan 14. 46 ditambah 14 sama dengan 60. Ini adalah batas akhir dari semua variabel frekuensinya adalah 60. Dan untuk mencari Ogive negatif atau yang warna merah ini berbanding terbalik dari Ogive positif yang tadi. Untuk mencari Ogive negatif kita harus memulainya dari kelas ke-7 atau kelas yang terakhir. Saya akan menjelaskannya. Untuk kelas ke-7 ada sebanyak 17 frekuensi atau 17 data. Kita menarik garisnya dari batas tepi atas kelas ke-7 14. Dan untuk jumlah frekuensi atau data kelas ke-6 sebanyak 7. 14 ditambah 7 sama dengan 26. Untuk frekuensi atau data kelas ke-5 4. 21 ditambah 4 sama dengan 25. Ini adalah titik kelas ke-5. Untuk titik kelas ke-4 yaitu 25 ditambah data kelas ke-4 sebanyak 6. Dapatkanlah titiknya
di angka 31. Dan untuk titik kelas ketiga adalah di 46. 46 didapatkan dari 31 ditambah jumlah data kelas ketiga sebanyak 15. Untuk titik kelas kedua yaitu 57. Yaitu 46 ditambah 11 atau data kelas kedua sebanyak 11 menjadi 57. Dan untuk yang terakhir batas kelas ke-1 yaitu sebanyak 3, jadi dapat kelak 60. Untuk yang hitam adalah ogif positif dan yang merah adalah ogif negatif. Untuk yang paling bawah ini sama seperti grafik-grafik sebelumnya, itu didapatkan dari pengurangan dari tepi bawah kelas setiap kelas. Terima kasih. Untuk yang ketiga kita akan mencari ukuran nilai sentral dari tabulasi frekuensi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Yang termasuk ke dalamnya adalah rata-rata hitung atau min, median atau nilai tengah, modus atau yang data yang sering muncul. Pertama kita akan mencari rata-rata hitung atau min. Untuk mencari rata-rata hitung atau min ada beberapa cara. Ada sebanyak 3. Dan keempat adalah coding. Dan langsung saja kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu data tunggal. Untuk mencari data tunggal ini cukuplah mudah, yaitu kita hanya menjumlahkan seluruh data yang telah kita punya dibagi 60. Rumusnya seperti yang ada di layar. X sama dengan 1 per banyak data atau N. Sigma XI atau jumlah seluruh data. Langsung saja kita jumlahkan. Yaitu kita dapatkan min sama dengan 1 per 60 dikali 1812 atau seluruh jumlah data yang kita punya. Jadi dapatkanlah hasil sebanyak 30,2 atau kita bulatkan menjadi 30. Dan untuk yang kedua yaitu data berkelompok atau mengelompokkan datanya menjadi seperti di gambar. Ini kita dapatkan seperti yang sebelumnya, tugas yang pertama yang telah kita bahas. Yang pertama ada sebanyak 7 kelas. Range interval cast sebanyak 4. Frekuensinya sama seperti yang tadi, ada 3 untuk kelas 1, ada 11 untuk kelas 2, ada 15 untuk kelas 3, ada 6 untuk kelas 4, dan seterusnya. Mencari titik tengah atau XI. Ini kita dapat dari penjumlahan. Ini sebenarnya sama seperti yang pertama kita telah bahas, yaitu mencarinya batas tepi bawah kelas ditambah batas tepi atas kelas dibagi 2, dan didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk mencari FI, untuk mencarinya ini adalah FI dikali XI atau frekuensi dikali titik tengah. Kita akan mengalihkannya 3. Untuk kelas pertama yaitu terdapat sebanyak 3 frekuensi atau 3 banyak data dikali titik tengah sebanyak 17,5.
didapatkan hasil 52,5. Untuk frekuensi kelas kedua ada sebanyak 11 dikali titik tengahnya yaitu 21,5. Jadi dapatkan hasil 236,5. Untuk kelas ketiga banyak data atau frekuensinya sebanyak 15. Titik tengahnya 25,5. Dikalikan dapatkan hasil 382,5. Dan untuk kelas keempat frekuensinya sebanyak 6 dikali 29,5 sama dengan 177. Dan untuk kelas kelima frekuensinya sebanyak 4 dikali 33,5 didapatkan hasil 134. Dan untuk kelas keenam ada terdapat 7 data dikali titik tengahnya 37,5 didapatkan hasil 262,5. Dan untuk kelas ketujuh terdapat 14 data atau frekuensi dikalikan titik tengahnya 43 didapatkan hasil 602. Setelah kita selesai mengalikannya, kita menjumlahkan keseluruhan dari data ini. Data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh didapatkanlah hasil sebanyak 1847. Oke, kita langsung ke rumusnya saja. Untuk rumus mencari min data berkelompok adalah XI sama dengan sigma FI FI dikali XI per sigma FI. XI sama dengan jumlah yang kita cari sebelumnya sebanyak 1847 per 60 sama dengan 30,7. Dapat kita bulatkan sebanyak menjadi 31. Dan untuk yang ketiga mencari min adalah data berkelompok atau simpanan rata-rata sementara. Untuk mencari simpanan rata-rata sementara ini terbilang hampir sama, hanya yang membedakannya yaitu terdapat DI. DI-nya ini dan ada terdapat 2 kolom lagi. Langsung saja kita membahas yang ini. Untuk mencari ini sangatlah mudah. XI atau nilai tengah dikurang nilai titik tengah. 31 ini adalah titik tengah dari kelas ini, yaitu 3 dikurang 31 didapatkan hasilnya menjadi minus 13,5, yaitu kita akan melanjutkannya. Ya, untuk mencari min cara ketiga yaitu melalui data berkelompok atau simpanan rata-rata sementara. Untuk mencarinya hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakannya hanyalah terdapat 2 kolom tambahan yang seperti digambar atau DI. Untuk mencari DI sama dengan titik tengah dikurang 31. 31 ini adalah titik tengah dari seluruh data atau titik tengah seperti ini. Ini terdapat 7 kelas. Ya, jadi kita mengambilnya dari kelas keempat karena kelas keempat adalah titik tengahnya. Dan tepi atasnya. Tepi atas kelasnya yaitu 31. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari DI kelas 1 yaitu XI atau titik tengah 17,5 dikurang 31 didapatkan hasil minus 13,5. Dan untuk kelas kedua titik tengahnya 21,5
dikurang 31 sama dengan minus 9,5. Dan untuk kelas ketiga, titik tengahnya 25,5 dikurang 31 sama dengan 5,5 atau minus 5,5. Titik tengah kelas keempat 29,5 dikurang 31 sama dengan minus 1,5. Dan untuk kelas kelima, titik tengahnya 33,5 dikurang 31, didapatkan hasil 2,5. Dan untuk kelas keenam, titik tengahnya 37,5 dikurang 31 sama dengan 6,5. Dan untuk kelas ketujuh, titik tengahnya 43 dikurang 31, didapatkan hasil 12. Untuk mencari FI atau yang paling pinggir ini, yaitu FI atau frekuensi dikali DI. DI yang ini yaitu FI dikali DI, frekuensi dikali DI. Langsung saja. Frekuensi kelas pertama sebanyak 3 dikali minus 13,5, didapatkan hasilnya minus 40,5. Kelas kedua terdapat 11 data atau frekuensi dikali minus 9,5 sama dengan didapatkan hasil minus 104,5. Dan untuk kelas ketiga, frekuensinya sebanyak 15 dikali minus 5,5 sama dengan minus 82,5. Untuk kelas keempat ada 6 frekuensi dikali minus 1,5 sama dengan minus 9. Dan untuk kelas kelima, frekuensinya terdapat 4 dikali 2,5 sama dengan 10. Untuk kelas ke-6 terdapat 7 frekuensi dikali 6,5 sama dengan 45,5. Dan untuk kelas ke-7 terdapat 14 data atau frekuensi dikali DI sebanyak 12 sama dengan 168. Untuk mencarinya hasil dari perkalian yang sebelumnya, kita perlu menjumlahkannya, yaitu 40,5 ditambah 104,5 ditambah minus 82,5 ditambah minus 9 ditambah 10 ditambah 45,5 dan terakhir ditambah 168. Didapatkanlah hasil minus 13. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. XI sama dengan X2 ditambah sigma FI dikali FI DI per sigma FI. Oke. X ini adalah X2 ini adalah titik tengahnya, yaitu titik tengahnya adalah 31 ditambah sigma FI DI atau 13 yang barusan kita jumlahkan per 60. Didapatkanlah hasil 30,7 atau kita bulatkan menjadi 31. Untuk yang keempat, mencari coding. Mencari coding sangatlah mudah. Coding yaitu titik tengahnya ini kita buatkan menjadi 0 atau titik koordinatnya 0.
titik tengahnya yaitu 31. 31 terdapat di data kelas keempat. Jadi kelas keempat kodingnya adalah 0. Semakin ke atas adalah minus, ke bawah adalah positif. Ke atas adalah minus 1, minus 2, minus ketiga, dan seterusnya. Dan untuk ke bawah kodingnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan mencarinya yaitu FI CI. FI dikali CI atau frekuensi dikali coding, yaitu 3 dikali minus 3 sama dengan minus 9. Frekuensi kelas kedua yaitu 11 dikali minus 2 sebanyak minus 22. Frekuensi kelas ketiga 15 dikali minus 1 sama dengan minus 15. Frekuensi kelas keempat ada 6, codingnya 0, 6 dikali 0, 0. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kelas ke-6 7 frekuensinya ada 7, dikali coding ada 2 sama dengan 14. Frekuensi kelas ke-7 ada 14, dikali codingnya ada 3 sama dengan 42. Lalu setelah kita mengalihkan seluruh dari kelas ini, kita menjumlahkannya. Minus 9 ditambah minus 22 ditambah minus 15 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 14 ditambah 42. Didapatkan hasil positif 14. Dan langsung saja kita ke rumusnya. XI sama dengan XI X2 ditambah sigma FI CI per sigma FI dikali panjang kelas. Yang pertama kita harus mencari sigma FI CI per sigma FI 14 per 60. Didapatkan hasil sebanyak 2,3 dikali 4 sebanyak 9,2 per ini. Oke. 29,5 ditambah 14 per 60 dikali 4 sama dengan 30,4 atau dapat dibulatkan menjadi 30. Yang kedua, kita akan mencari median atau nilai tengah dari tabulasi frekuensi kita yang sebelumnya. Ada dua macam mencari median atau nilai tengah. Yang pertama yaitu melalui data tunggal, dan kedua data berkelompok. Yang pertama kita akan membahas data tunggal. Ini data atau frekuensi yang kita punya ada sebanyak 60 atau datanya genap. Jadi kita langsung saja ke rumusnya. Median sama dengan atau nilai tengah sama dengan 1/2 buka kurung X 60/2 ditambah X 60/2 ditambah 1 tutup kurung. Median sama dengan setengah 1/2 per XI 30. 30 ini kita dapatkan dari 60/2. Dan untuk X yang kedua ini 60/2 ditambah 1 yaitu 31. Yaitu data yang ke-30 ditambah data yang ke-31. Jadi kita mencarinya di sini 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30. 30 ada 27 dan ke data yang ke-31 adalah 28. Jadi median sama dengan 1/2 buka kurung 27 ditambah 28. 27 ditambah 28. Ini jumlahnya sebanyak 55. Jadi 1/2 dikali 55
didapatkan hasil menjadi 27,5 atau dapat kita bulatkan menjadi 27. Untuk jumlah median data tunggal yaitu sebanyak 27. Untuk yang cara yang kedua yaitu data yang berkelompok. Data yang berkelompok. Untuk mencari data yang berkelompok atau median data berkelompok, yang pertama kita mencari frekuensi kumulatif atau FK-nya. Frekuensi kumulatif itu didapatkan dari jumlah frekuensi kelas 1 ditambah frekuensi kelas kedua. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif kelas kedua ditambahkan dengan untuk mencari frekuensi kelas ketiga itu ditambahkan dengan jumlah frekuensi kumulatif kelas keempat, yaitu langsung saja kita jumlahkan. Frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 3. Untuk mencari frekuensi kumulatif kedua, kelas kedua, yaitu 3 ditambah frekuensi kelas kedua, yaitu sebanyak 11, dapatkan hasil menjadi 14. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif kelas ketiga, yaitu didapatkan hasil 29. 14 ditambah frekuensi kelas ketiga sebanyak 15, menjadi 29. 29 ditambah frekuensi kelas keempat sebanyak 6, menjadi 35. Untuk frekuensi kumulatif kelas kelima, 35 ditambah 4 menjadi 39. Untuk mencari frekuensi kumulatif kelas ke-6, 39 ditambah 7, 46. Untuk kelas ke-7 ditambah 14 menjadi 60. Oke, langsung saja kita membahasnya. Median sama dengan XII ditambah N per 2 dikurang FKII atau frekuensi kumulatif, yaitu per FI tutup kurung dikali panjang kelas. Median sama dengan 31,5 ditambah jumlah data keseluruhan sebanyak 60 per 2 dikurang 35. 35 ini didapatkan dari frekuensi kumulatif kelas ketengah atau titik tengah dari data ini, yaitu frekuensi kumulatifnya adalah 35 per 4. Per 4 ini 4 kita dapatkan dari 15 dikurang 11 menjadi 4, yaitu batas kelas atas itu. Oke, median sama dengan 31,5. 31-nya. 31 ini, 5 ini kita dapat dari titik tengah ditambah 0,5. Oke. 31,5 ditambah, setelah kita kalikan yang sebelumnya, menjadi minus 5 per 4 dikali 4. Didapatkanlah hasil menjadi 26,5. Atau dapat kita bulatkan menjadi 26. Untuk jumlah atau hasil dari data berkelompoknya yaitu sebanyak 26. Oke, untuk mencari yang ketiga yaitu modus atau data yang sering muncul. Data yang sering muncul di layar yaitu ada 20 ada 5, 21 ada 3, 25 ada 4, 24 ada 6, yang terbanyak sekarang adalah 24. 26 ada 4, 31 ada 3, 41 ada 3, dan 43 ada 3.
Jadi data yang sering muncul atau modus dari data yang telah kita bahas adalah 24. Karena terdapat jumlahnya yaitu 6 atau yang paling banyak. Untuk modus data berkelompok, mencari data berkelompok atau datanya yang banyak. Yang balik ya, untuk mencarinya cukuplah mudah. Seperti ini tidak ada perubahan seperti yang sebelumnya, yaitu range intervalnya seperti yang sebelumnya, frekuensinya juga tidak ada yang berubah. Yaitu kita langsung ke rumusnya saja. Modus sama dengan B ditambah B1 per B1. B1 adalah jumlah atau hasil dari batas kelas atas. Batas kelas. Frekuensi kelas ketiga dikurang frekuensi kelas kedua yang sebanyak 11. 15 kurang 11 sebanyak 4 per 9. 9 atau B2-nya ini kita dapatkan hasil dari frekuensi kelas ketiga dikurang frekuensi kelas keempat. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Ini 23,5. 23,5 kita dapatkan dari titik tengah dari frekuensi terbanyak dengan frekuensi yang di atasnya, atau seperti yang gambar, yaitu frekuensi terbanyak ada di kelas 3. Ini didapatkan hasil menjadi 23,5. Langsung saja kita jumlahkan. 23,5 ditambah 4 per 4 ditambah 9 dikali 4. Didapatkan hasil 24,7. Atau jumlahnya dapat kita bulatkan menjadi 25. Oke, untuk modus data berkelompoknya adalah 25. Demikianlah hasil mereview kita atau menjelaskan tugas yang sebelumnya telah saya kerjakan. Demikian, terima kasih.